Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pencarian, tapi yang kita bahas untuk video ini adalah pencarian bagi dua atau disebut dengan binary search. Jadi sebelumnya kita itu sudah membahas tentang pencarian, tapi pencarian yang kita bahas itu adalah sequential search, yang mana kita mencari data-data. Data yang kita cari akan kita bandingkan keseluruhan, ya, kita bandingkan seluruhnya sampai kepada data itu ketemu, atau sampai pada akhir dari array-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mempelajari tentang pencarian bagi dua atau binary search, yang mana kalau untuk pencarian bagi dua ini datanya harus dengan syarat, yaitu datanya harus sudah terurut, baik itu terurut menaik atau terurut menurun. Jadi syaratnya untuk pencarian bagi dua adalah data tersebut harus sudah terurut. Ya, jadi kalau yang sequential search itu datanya mau bebas, boleh acak begitu. Jadi tinggal kita cari aja, tapi kalau untuk binary search datanya harus terurut terlebih dahulu. Oleh karena itu tadi sebelum kita belajar binary search kita juga sudah belajar sorting. Nah, nanti kita bisa ngecek dulu apakah data tersebut sudah terurut atau menurun, terurut atau tidak. Jadi menggunakan metode-metode sorting, begitu setelah metode sorting baru bisa dilakukan pencarian bagi dua. Nah, metode ini katanya lebih cepat dibandingkan metode pencarian beruntun. Data yang sudah terurut menjadi syarat yang mutlak untuk menggunakan metode ini. Jadi, pencarian bagi dua ini mengklaim bahwa pencariannya lebih cepat, ya, dibandingkan pencarian yang sekuensial, karena nanti datanya setelah terurut nanti dia potong dua kalau lebih kecil, karena dia hanya mencari setengah, ya, setengah dari kumpulan atau dari kumpulan array-nya. Jadi hanya setengah dari datanya begitu. Nih, konsep dasar metode bagi dua ini membagi dua jumlah elemen. Jadi dia nanti misalkan kalau 10, kita punya 10 array begitu, kita akan melihat nilai tengahnya. Kalau nilai tengahnya lebih kecil atau lebih besar daripada yang dicari, tinggal misalnya kalau dia lebih kecil kita cari di bagian depan. Kalau terurutnya menaik, ya, kita hanya mencari setengah dari array-nya, jumlah array-nya atau total dari array-nya, dan menentukan apakah data yang berada pada elemen tengah bernilai sama. Kalau misalnya dia sama, dia langsung ketemu. Tapi kalau misalkan ini tadi, ya, dia terurut menaik, kalau data yang dicari kurang dari data tengahnya kurang dari yang dicari, maka dia akan mencari yang di depannya saja. Kalau dia lebih besar yang dicari, itu akan mencari yang bagian belakangnya saja. Oleh karena itu, pencarian bagi dua ini memang membagi array-nya untuk pencarian yang iterasi pertama, ya, misalnya yang jumlahnya 10, kita sudah langsung mencarinya, misalnya datanya belum ditemukan, berarti kita hanya mencarinya antara elemen array ke 0 sampai ke 4 saja, 4 atau 4 sampai ke 9 begitu. Tinggal kita menentukan range yang mana yang akan kita cari. Jadi memang tidak semuanya array-nya akan ditelusuri. Makanya dia menjadi lebih cepat. Nah, ini, ya. Dalam menentukan hal ini, indeks paling awal dan indeks paling akhir untuk membagi dua elemen. Jadi nanti kita ada indeks awal sama indeks akhir atau depan sama belakang gitu. Yang biasanya kita inisialisasi sama I sama J. Awalnya misalnya 0, kalau J-nya karena dia akhir bernilai sama dengan jumlah elemen. Nah, ini contohnya. Ilustrasinya misalkan kita sudah punya data terurut seperti ini, ya. Pencarian yang target kita atau data yang mau kita cari adalah 7. Ya, ingat, data yang mau kita cari adalah 7. Ini datanya sudah kita pastikan bahwa datanya menaik atau sudah terurut menaik. Misalnya 3, 6, 7, 11, 32, 33, 53. Ini indeksnya mulai dari 0 sampai 6. Jadi ingat, data yang mau kita cari adalah 7. Nah, di sini target kita 7, maka kita bukan melihat
kita melihat dulu indeksnya. Jadi kita akan ngambil bagian tengahnya dulu. Bagian tengah, indeks tengah dari 0 sampai 6 ini yang mana yang paling tengah? Itu caranya dengan 0, indeks 0 ditambah dengan 6 bagi 2. Ya, 6 bagi 2, 0 tambah 6, 6 ya, bagi 2 sama dengan 3. Berarti middle-nya atau kita akan mencari mengecek di bagian tengahnya dulu. Array yang paling tengah yaitu adalah 3. Indeks ketiga 3 dengan nilainya 11, gitu ya. Jadi yang kita cari adalah indeksnya, indeks tengahnya dari kumpulan array ini. Indeks yang tengahnya siapa? Caranya adalah kita tambahkan indeks pertama dengan indeks terakhir. Indeks pertama 0 tambah dengan 6 dibagi dengan 2. Itu adalah dapatnya 3. Nah, jadi kita cek langsung ya. Example sorted array of integer key. Kita cek apakah 7 itu sama dengan nilai yang ada di indeks 3 ini. Ternyata nilai yang ada di indeks 3 kan 11. Maka apakah 7 sama dengan 11? Hasil jawabannya adalah tidak, no ya. Maka kita akan mencari antara yang mana? 7 itu kan lebih kecil daripada 11 ya. Karena kita terurutnya menaik. Kalau 7 lebih kecil dari 11, maka yang akan kita cari hanya range dari 0 sampai 3 sampai sebelum 3. 0 sampai 2 ini aja. Karena 3 sudah dipastikan bukan nilainya gitu. Dan dia tidak sama ya, tidak sama. Jadi yang kita hanya cari adalah 0 sampai 2 aja. Indeks 0, indeks 1 dan indeks 2. Ya, range-nya dari sana. Tapi misalkan nih, saya contohkan misalkan targetnya bukan 7, tapi misalnya targetnya adalah 15, misalnya begitu, targetnya 15, maka kalau kita tadi punya indeks ketiga nilainya 11, 11 kan lebih kecil daripada 15, maka yang dicari hanya yang di belakangnya. Berarti 4, 5, sama 6, ya, setelah 4 sampai ke belakang. Tapi ternyata yang kita cari adalah indeksnya 7, ya. Bukan indeks, nilainya adalah 7 yang lebih kecil, maka kita mencariannya ke depan, bagian depan. Nah, ini ya. Pencarian target pada area sebelum M, karena 7 itu lebih kecil daripada 11, maka pencariannya adalah sebelum M. Tapi kalau misalnya saya bilang tadi targetnya adalah 15, berarti pencariannya sesudah M. Oke, sekarang dengan cara yang sama, tadi kan kita hanya mencari sebelum M, yaitu sampai indeks ke 2, berarti kan ya, M tadi indeksnya 3, maka kita turunkan 1 sebelum M adalah 2, berarti nanti kita mencatat awalnya itu 0 dan akhirnya tadi kan 6, kita pindahkan, kita ubah menjadi 2 akhirnya. Nah, jadi 0 tambah 2 bagi 2. 0 tambah 2, 2 ya, bagi 2, 1. Berarti indeks kita cek untuk indeks ke 1 ini. Sama seperti yang tadi, apakah target 7 sama dengan nilai dari indeks ke 1? Ternyata salah kan? Bukan salah, tidak sama. 7 tidak sama dengan 6. Jawabannya no ya, salah. Maka kita cek lagi. Karena apakah targetnya lebih kecil daripada M? Kalau misalnya target lebih kecil berarti ke kiri. Tapi karena targetnya itu lebih besar daripada M, 7 lebih besar daripada 6, maka dia targetnya akan mengeceknya ke kanan. Ini ya, lebih besar daripada M, yes. Maka pencarian target adalah setelah M. Jadi akhirnya di mana tadi 2? Pencarian sebelah M itu adalah 1, jadi nambah 1 jadinya 2. Maka pencarian hanya berada pada area di sini, yaitu 2. Kemudian kita cek apakah area 2 ini atau indeks nilai dari indeks kedua sama dengan targetnya. Oh, ternyata sama, kebetulan sama, maka selesai. Gitu. Itu adalah tadi ilustrasi dari metode pencarian bagi 2. Nah, ini langkah-langkah atau algoritmanya. Yang pertama, kita harus asumsikan dulu bahwa dia sudah terurut secara horizontal. Indeksnya dari 0 sampai M untuk menggunakan istilah kanan kiri ya. Misalkan kumpulan data yang berjumlah n adalah lari, data yang dicari adalah X ya, yang jumlahnya n untuk larinya atau array-nya, dan data yang kita cari adalah X. Maka kita pertama harus tentukan indeks awalnya. Selalu indeks awal, karena array kita dimulai dari 0, berarti indeks awalnya I-nya 0. Akhirnya adalah n-1.
ya, jumlahnya dikurang 1. Kemudian kita sesuaikan dengan data kita terurut menaik atau menurun begitu, menggunakan paling kiri ya, berarti kalau misalnya L0 lebih dari kurang elemen kanan. Jadi yang bagian sini kita mulai menentukan kalau misalnya jika data di elemen paling kiri lebih besar daripada yang kanan, maka terurut menurun. Kalau misalnya data paling kiri lebih kecil daripada kanan, berarti kita terurut menaik. Nah, kemudian kita bisa asumsikan bahwa tergantung tadi hasilnya, kemudian kita ambil dulu variabel atau indeks paling tengah atau nilai middle-nya atau indeks middle-nya dengan cara tadi I plus 1 bagi 2 ya. I plus 1. I plus J bagi 2 div-nya. I-nya kalau awal pasti 0 ditambah dengan jumlah J tadi, J kan N-1 ya, dibagi 2. Kemudian kita periksa dulu kalau nilai dari K atau nilai dari middle-nya sama dengan X atau yang dicari, maka langsung ketemu. Tapi kalau tidak, maka kita baru periksa. Dia harus menelusuri ke kiri atau ke kanan. Ya, dengan cara kita cek kalau LK-nya lebih kecil dari X, maka kita proses ke, kalau yang nilai K-nya lebih kecil daripada yang dicari, maka kita proses ke kanan kalau menaik ya, kalau dan begitu juga sebaliknya, tergantung ya. Kemudian kalau misalnya pencarian berikutnya kalau misalnya LK yang dicari, LK itu lebih besar daripada X, maka dilakukan di sisi ke sebelah kiri. Seterusnya sampai dia ketemu atau tidak ketemu sama sekali. Oke. Kemudian ini contoh algoritma pencariannya. Kita bisa menggunakan top ya, bottom, atau I sama J. Tadi kalau tadi contohnya I sama J ya. Untuk I itu adalah indeks awal, kalau J adalah indeks paling akhir. Kalau ini pakai top sama middle, top bottom. Kalau top itu paling ujung, jadi array n-1, kalau bottomnya selalu 0 di awal. Kemudian dilakukan perulangan. Top lebih besar dari bottom, selama topnya lebih besar dari bottom, maka kita buat dulu atau cek dulu middle-nya. Kita cek dulu indeks middle, top plus bottom bagi 2, div 2. Kemudian jika L middle-nya sama dengan yang mau kita cari ya, maka selesai atau ditampilkan nilainya. Tapi kalau misalkan tidak sama yang dengan yang mau kita cari, maka kita baru melakukan pengecekan. Kalau L middle lebih kecil dari cari ya, kalau L middle lebih kecil dari yang kita cari, maka bottomnya kita pencariannya ke sebelah kanan, maka bottomnya kita pindahkan. Begitu pula sebaliknya ya. Jadi kalau misalnya sebaliknya itu topnya yang kita pindahkan. Oke, kelebihan dan kelemahan: efisien dan lebih cepat jika mencari suatu nilai dalam jumlah data yang besar ya, karena dia sudah terurut, jadi dia lebih cepat mencarinya. Kekurangannya adalah data harus diurutkan. Jadi agar proses pencarian berjalan dengan baik. Jadi kita harus ada proses lagi yang yang sudah harus dilakukan untuk baru proses binary search. Kekurangan kedua adalah algoritma binary search ini memang jelas lebih rumit ya dibandingkan sekuensial, karena dia harus bagi 2, terus mindahin top atau bottomnya, kemudian membagi 2, cari dulu middle-nya, kalau middle-nya sama atau enggak, kemudian kita harus pindah-pindahin top dan bottom-nya, begitu ya. Kemudian baru nanti kalau dia ketemu, tapi kalau misalnya bottom-nya lebih lebih kecil, harus selalu lebih kecil ya bottom-nya, jangan sampai nanti bottom-nya 5, top-nya ada di 3, begitu kan. Itu kan berarti array-nya itu sudah melewati indeks array-nya sudah melewati. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika binary search. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom chat atau ditanyakan pada saat perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.